Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat semuanya. Ketemu kembali dengan channel Ibu Statistik 1000 halaman. Ini adalah video tutorial kami yang ke-160 berapa, 170 ya. Pada kali ini kita akan menekankan kembali, mensummary kembali, mempublikasikan kembali, menekankan kembali tentang uji mediasi dengan SMPLS, Smart PLS 4 lengkap dengan literaturnya. Karena kami melihat ada banyak-banyak kampus di Indonesia yang belum update informasi tentang uji mediasi khususnya dan masih menggunakan metode-metode yang lama di dalam uji mediasi. Oleh karena itu maka kami coba menyampaikan dengan sebuah literatur ya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Pertanyaan penelitian adalah apakah motivasi berperan sebagai variabel mediasi? Enggak. Nah, ini hipotesisnya, motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan guru dan motivasi memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepuasan. Ini modelnya. Jadi ada model variabelnya pemberdayaan guru dengan religiusitas, variabel endogennya itu kepuasan, sedangkan variabel mediasinya itu adalah atau interveningnya adalah motivasi. Sekali lagi, variabel pemberdayaan dengan religiusitas berperan sebagai variabel eksogen, ini adalah mediasi sebagai variabel endogen, intervening, mediasi, kemudian ini endogen murni. Oke, kemudian ada 3 hal penting loh, yang harus teman-teman semua, student maupun para lecturer, untuk memahami tentang uji mediasi. Jadi ada 3 hal penting nih, 3 hal penting dalam uji mediasi. Apa saja? Yang pertama, apakah uji mediasi itu signifikan atau enggak? Jadi kata kunci yang pertama, apakah uji mediasi tersebut signifikan atau enggak? Itu aja yang dicari. Yang kedua, apakah peran mediasinya? Mediasi full mediasi atau partial mediasi? Nah, di nomor 2 ini cukup rame, ya, sejarahnya, historinya untuk menentukan mediasi full atau partial. Yang ketiga, belakangan ini mulai dicari banyak orang adalah, kalau memang itu signifikan, berapa sih efek size mediasinya? Ya, kalau memang itu signifikan, berapa besar efek size mediasinya? Ini kurang nih, efek size. Oke, berapa besar efek size mediasinya? Kira-kira begitu ya. Lanjut, ini adalah hasil dari Smart PLS ya, yang akan nanti kita coba. Kita akan membahas dulu nomor 1 dulu ya. Dari 3 paparan ini, kita akan bicara tentang 3 hal penting ini. 3 hal penting uji mediasi ini ya. Kemudian kita akan bahas dulu nomor 1. Apakah signifikansi uji mediasi itu pakai apa? Ya, jawabannya pakai bootstrap. Ya, signifikansi uji mediasi itu menggunakan literatur yang namanya bootstrap. Kalau ada kampus yang masih menggunakan uji Sobel, maka belum update informasinya. Oke ya, kita akan menjawab dulu bahwa kalau ada kampus yang masih menggunakan uji mediasi itu dengan uji Sobel, maka kampusnya itu belum update informasinya. Oke ya, kami akan tunjukkan di literatur sini tulis Sobel. Ya, ini Sobel. Testing mediation effect. Prior testing the significance of mediasi rely on menggunakan Sobel. Oke, Sobel test compare the direct between ini. Oke, PLSM method. Moreover, the parametric assumption of the Sobel test usually do not hold for the indirect effect P1 kali P2. Maksudnya ini uji mediasi koefisiennya P1 A kali B atau P1 kali B. Since the multiplicative of two normally distributed coefficient result in a normal. Jadi P1 kali P2 di dalam uji Sobel itu gagal biasanya. Furthermore, lebih jauh Sobel test require unstandardized weight coefficient as input statistic and lack of statistical power. Jadi kekurangan uji Sobel itu memiliki kekuatan ujinya lemah, especially when apply into small sample size, dia bilang. For this reason, ya, RISIS has dismissed the Sobel test for evaluation median analysis. Jadi untuk alasan inilah maka dismiss, mengeluarkan uji Sobel ini nggak dipakai lagi. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa uji Sobel tidak digunakan lagi. Ini literatur dari Haier di halaman 257 ini. Instead of using Sobel test, researchers should bootstrap. Sebagai pengganti uji Sobel, para peneliti, student, lecturer should bootstrapping the sample distribution of indirect effect. Oke, this approach, pendekatan ini has also been proposed in a regression context. Ya, di proses makro Hayes itu sudah pakai bootstrap. Literatur Haier 2022 ini ya memberikan gambaran kepada para student, khususnya lecturer, para dosen. Para dosen jangan lagi pakai uji Sobel. Kalau Bapak pakai uji Sobel, ya, para dosen itu keliru.
Benar-benar keliru. Kenapa? Karena SAM-PLS itu aliran non-parametrik, statistik non-parametrik, yang tidak membutuhkan asumsi distribusi. Oleh karena itu, bertabrakan dengan uji Sobel yang membutuhkan asumsi distribusi normal. Di sini, Sobel test assume a normal distribution. Oke, jadi Sobel test itu mengasumsikan distribusi normal yang tidak konsisten. However, with non-parametric PLSM method. Jadi uji Sobel itu alirannya parametrik, dia berdistribusi normal. Sedangkan SAM PLS itu alirannya non parametrik, nggak pakai uji normalitas segala, nggak pakai asumsi normalitas segala. Jadi ini bertabrakan. Nah, kalau ada kampus yang masih menggunakan uji Sobel, maka saya sebut kampusnya jadul, terbelakang, nggak update informasi. Ya, sampai terakhir itu ada wilayah kampus di Indonesia Timur, itu WA pada saya mahasiswanya, Pak Sofian, saya diminta oleh dosen saya kalau uji mediasi itu pakai uji Sobel. Update, Pak. Bapak dosen jangan impis mahasiswa memaksakan uji Sobel, padahal ini sudah ditinggalkan 14 tahun lamanya. Jadi sekali lagi bagi para Bapak Ibu dosen, kita tidak menggunakan uji Sobel lagi. Literatur air mulai 2010 sampai dengan 2022 terakhir sekarang tahun 2024, 14 tahun itu konsisten menggunakan uji bootstrapping untuk uji menentukan signifikansi atau enggak. Oke ya, signifikansi uji mediasi dalam SAM-PLS itu menggunakan uji bootstrap, titik. Alasannya tadi di dalam literatur higher. Oke, kita akan mengetahui uji mediasinya dari mana, Mas Sofian? Buka Smart PLS, modelnya kayak gini, klik di sini, klik bootstrap, 5.000 kali, bisa persentil atau BCA, sama saja ya. Kalau persentil bootstrap, taksiran parameternya, interval confidence-nya lebih rendah, lebih ini. Kalau bias corrected ini, kalau data Anda benar-benar nggak normal banget nih. Kalau asymptotic normal distribution-nya gagal nih, ya data Anda tuh benar-benar nggak normal, pakai ini. Tapi kalau pakai persentil bootstrap, gunakan ini. Mendekati normal, gunakan persentil bootstrap. Oke, klik di bagian sini, specific indirect effect ini digunakan untuk uji mediasi. Ininya mana? Di sini v-value-nya. Oke, v-value-nya ini yang akan kita gunakan untuk uji mediasi. Oke, nah ini dia hasilnya. Hasilnya dari sini bahwa motivasi signifikan memediasi pengaruh tidak langsung pemberdayaan guru terhadap kepuasan kerja. Ini v-value-nya. Ini tes statistiknya lebih besar dari 1,96 atau 1,645 satu arah. Kemudian v-value-nya ini. Motivasi juga signifikan memediasi relusitas terhadap kepuasan kerja. Ini v-value-nya. Jadi cukup lihat di specific indirect effect, outputnya di sini. Ya, outputnya di Smart PLS cukup lihat di bagian ini. Kemudian inilah hasil dari bootstrap-nya. Tidak perlu lagi pakai uji Sobel segala. Nggak perlu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sudah ketahuan hasilnya adalah uji mediasinya signifikan. Motivasi signifikan memediasi pemberdayaan guru terhadap kepuasan. Dan yang kedua, motivasi signifikan memediasi pengaruh tidak langsung relusitas terhadap kepuasan. Cukup dilihat dari v-value hasil bootstrapping. Oke, ini kesimpulannya. Hasil pengujian menunjukkan v-value kurang, maka motivasi berperan penting signifikan sebagai variabel mediasi. Pengaruh tidak langsungnya signifikan ya ini. Oke, kita langsung. Yang kedua, menentukan full atau partial mediasi. Sekali lagi saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu dosen, pada mahasiswa, kita tidak menggunakan lagi uji Sobel. Referensi Higher 2022 sudah menghapus uji Sobel. Sejak 2010 sebenarnya. Sudah 14 tahun. Informasi ini disampaikan kepada seluruh akademisi di seluruh dunia. Tapi masih aja ada kampus-kampus di Indonesia yang masih pakai uji mediasinya Sobel di SAM PLS. Oke ya, itu keliru. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana menentukan full dan partial mediasi. Sampai detik ini kemarin ada WA ke saya, ada mahasiswa yang kampus-kampusnya masih menggunakan metode jadul dan lama. Namanya varian accounted for. Kita akan bahas kembali. Jika variabel motivasi signifikan sebagai variabel mediasi, lalu apakah itu partial atau full mediasi? Bagaimana cara menentukannya? Saya ingin membaca di dalam literatur full atau partial mediasi. Oke. Metode lama, ini metode lama nih. Saya sebutkan ini, saya tuliskan dulu ya. Ini adalah metode lama nih. Nah, ini namanya metode lama. Metode lama itu pakainya namanya rumusnya varian accounted for. Buku-buku di Indonesia itu juga banyak sampai pakai
accounted for. Para penulis-penulis Indonesia pakai accounted for tahun 2010. Pakai accounted for. Sampai terakhir 2017 ini dihapus. Rumusnya mana? Ini rumusnya. Varian accounted for itu rumusnya kayak begini di dalam literatur. Ya, koefisien indirect effect mediasinya dibagi dengan total effect. Itu namanya adalah varian accounted for. Haier sendiri di dalam bukunya nulis nih, varian accounted for dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ini, di atas 80% full, di atas ini. Tapi Haier itu mengklarifikasi tulisannya salah. Ya, tulisan Haier 2014 ini sudah diklarifikasi oleh dia sendiri di tahun 2017 karena tulisannya itu keliru dan salah, varian accounted for. Tapi sayangnya tulisan Haier sudah mendarah daging, ditulis oleh penulis di Indonesia dan tidak diupdate. Varian accounted for ini dalam literatur karena ada referensi Haier 2014 dan penulis-penulis buku di Indonesia juga mengutip Haier 2014 dan menyebarkan informasi ini ke banyak orang, tapi sayangnya tidak diupdate buku-buku di Indonesia. Ya, Haier 2017 tidak lagi memuat varian accounted for. Sekarang nggak pakai lagi itu di 2017. Dan di jurnal Haier 2022 nggak ada lagi. Haier et al. 2017, garis miring 2022, menentukan full dan mediasinya tidak lagi menggunakan varian accounted for. Mana referensi ini Haier 2022? Ini Haier 2022, coba cari tulisan pub. Nggak akan ketemu. Bunyi teng di laptop saya. Sekali lagi, kalau Anda mencari varian accounted for, nggak akan pernah ketemu. Ya, kita bagaimana sih caranya menentukan mediasi atau full mediasi? Sudah ditulis oleh Haier. Ya, coba sebentar, saya lupa halamannya. Nah, di sini. Oke, sebentar lagi. Nah, ini dia. Mediation analysis procedure. Bagaimana cara menentukan mediasi itu partial, di sini tulisan partial mediasi, atau full mediasi. Di sini. Jadi rangkaian sequential analysis ini untuk menentukan apakah itu partial atau full mediasi. Kalau nggak ada signifikan, no direct effect, selesai. Berarti nggak ada no indirect effect, maaf, indirect effect, nggak ada pengaruh mediasi, no. Kalau yes, masih ada pertanyaannya lagi, apakah pengaruh langsungnya signifikan? Enggak, no, berarti adalah indirect effect full mediasi. Oke, kalau di sini lihat nih, is P3 signifikan? Yes, berarti dia adalah partial mediasi komplementari dan partial mediasi kompetitif dilihat dari tandanya positif atau negatif. Caranya kayak begini. Sekali lagi, ini adalah menggantikan metode lama yang namanya varian accounted for. Oke ya. Nah, karena religiositas tidak langsung seimbang terhadap kepuasan motivasi sifat mediasi, maka disebut full mediasi. Oke ya, kita lihat ya. Mengapa varian accounted for sebaiknya tidak digunakan? Mengapa PAP? Ini di kampus-kampus besar di Indonesia, termasuk kampus negeri di wilayah timur, ya, di wilayah setengah Indonesia tengah timur ke sana itu masih ada, dan wilayah barat juga ada mahasiswa yang masih japri saya pakai PAP kata dosennya. Keliru. Sebaiknya tidak digunakan lagi dan Haier sudah meninggalkan varian accounted for. Nah, saya akan menunjukkan dari literatur mengapa varian accounted for itu benar-benar keliru dan ditinggalkan. Ini studi yang dilakukan oleh Miosevic 2017, varian accounted for relative bias. Studi dilakukan oleh Lacet mencatatkan bahwa ukuran VAP tidak direkomendasikan mempunyai permasalahan serius. Mana sih studinya Mas Sofian kalau menggunakan VAP itu keliru? Di sini ada 4 ukuran mediasi, ada ini nomor 1, 2, 3 dan 4. Banyak di dalam literatur ya. Nah, ini discussion-nya disebutkan di sini. Ya, discussion-nya nanti di bagian kesimpulan. Nah, ini dia. The proportion and ratio, maksudnya proportion itu adalah tadi. Variant accounted for mediasi have clear, jelas, usable interpretation, mudah, gampang diinterpretasikan. However, bagaimanapun given their bias and stability. Jadi keburukan dari uji variant accounted for itu adalah bias dan instability. Ya, the proportion mediated is not good choice unless sample size itu di atas 500. Jadi artinya kalau sampel size di bawah 500, uji variant accounted for itu buruk, hasilnya itu bias dan tidak konsisten. Oke. Literatur yang lain nanti di sebelah mana ya? Lupa kata-kata. In the two mediator all the size. Oke, literatur yang ini dia. Ya,
have satisfactory relative bias relative, whereas proportion and relative mediated large relative bias. Disebutkan proportion itu berarti variant accounted for ini memiliki large relative bias. Jadi biasnya itu relatif besar. Oke ya, in the majority of combination of sample size and parameter value. Jadi dalam simulasi Monte Carlo ini disebutkan bahwa untuk beberapa alternatif sample size dan ukuran parameter, variant accounted for ini relatif biasnya besar. Oke, judul yang ditulis oleh Lachowicz, Novel Measure Sample Size Medicine, rumus PAP ini memiliki permasalahan yang serius. Oke, several sample size measure is proposed to quantify, disebut whereas the measure are easy to disebutkan di sini bahwa simulation study have identified serious problem in general not recommended. Ini tentang apa namanya? Tadi the ratio effective problem dan the ratio very compound in dynamic tentang rasio sama ya. Oke. FAB sebaiknya tidak digunakan lagi untuk menentukan partial atau full mediasi. Karena tulisan Haier et al. 2022 juga sudah menghapus variant accounted for. Tidak ada lagi di buku Haier tentang variant accounted for. Dan mudah-mudahan para kampus-kampus di Indonesia nggak pakai lagi variant accounted for. Oke. Bagaimana cara menentukannya? Tadi ya, sudah saya sebutkan di dalam literatur Haier, ini caranya. Full mediasi dan partial mediasi digunakan sekuensial seperti ini. Sekarang caranya gimana? Sekarang lihat di sini. Ini mediasinya signifikan. Lalu lihat, contohnya contohnya pemberdayaan guru nih, saya tunjukkan nih pemberdayaan guru terhadap kepuasan, pengaruh langsungnya signifikan, ya. Kalau pemberdayaan guru terhadap kepuasan kerja signifikan, maka mediasinya adalah partial mediasi. Nah, sedangkan religiositas terhadap kepuasan nih signifikan nggak langsungnya terhadap kepuasan, langsungnya tidak signifikan, maka religiositas adalah full mediasi. Ya, sekali lagi pemberdayaan termasuk partial, sedangkan ini termasuk full mediasi. Oke. Kalau ada kampus masih pakai FAB, maka kampusnya belum update informasinya. Oke, saya tambahkan lagi. Berarti di dalam uji mediasi tadi, mana ya ini? Nah, ini signifikan. Selain signifikan, saya copy, saya pindahkan ke sini. Oke. Oke, sebentar saya pindahkan pakai PAB. Nah, di sini. Nih, pemberdayaan motivasi terhadap kepuasan, dia signifikan. Karena signifikan, dia pengaruh langsungnya. Tadi pemberdayaan terhadap kepuasan signifikan, maka dia disebutnya adalah partial kalau ini. Partial mediasi. Kalau religiositas terhadap kepuasannya tadi pengaruh langsungnya tidak signifikan, maka disebut sebagai full mediasi ini. Nah, jadi cara menentukan full atau partial itu lihat pengaruh langsungnya. Ya, ini kan pengaruh langsungnya tidak signifikan, sedangkan mediasinya signifikan. Maka disebut sebagai full mediasi. Kalau ini kan pemberdayaan ini pengaruh langsungnya signifikan, sedangkan partial mediasinya signifikan, maka disebut partial mediasi. Bagian akhir dari mediasi ini adalah tentang effect size mediasi F-square. Effect size mediasi F-square ini belum ada outputnya di Smart PLS. Jadi apakah Smart PLS memuat output effect size mediasi? Jawabannya belum. Kapan ada? Nanti 2025, 2026, 2027 kalau update-nya. Kenapa? Karena masih perdebatan para ahli, sebenarnya efek size mediasi itu berapa nilainya. Nah, ini masih banyak pertarungan para akademisi dan Smart PLS belum menentukan sikap. Ya, para ahli di Smart PLS belum menentukan sikap, terutama mana yang diambil. Kalau Mas Sofian pakai yang mana? Ini. Kalau student dan dosen ingin melaporkan efek size F-square mediasi, maka bisa menggunakan formula Epsilon V. Literatur dan jurnalnya ditulis, ini rumusnya. Rumusnya cukup membingungkan, panjang, tapi rumusnya dalam bentuk kayak begini. Referensinya 2, Lachowicz et al. Dan Ogbeibu et al. 2021. Saya tunjukkan jurnalnya. Ini adalah tulisan Lachowicz et al. Judulnya jelas, A Novel Measure of Effect Size for Mediation Analysis. Jadi penemuan baru, a novel measure, ukuran baru, temuan baru, novelty-nya. Effect size for mediation analysis ditulis oleh orang-orang hebat. Ini Profesor Fletcher, ahli dalam bidang
mediasi. Tulisan beliau preacher banyak. Kedua Lachowicz, yang ketiga adalah Kelly. Rumusnya ada di nomor 16, cukup panjang menjelaskannya. Ini Epsilon Pi kayak begitu. Ini turunan rumusnya, saya lihat pendeknya aja. Saya baca, ini dia rumusnya. Nih, rumus akhirnya cuman ini doang. Rumus akhirnya. Gimana cara pakainya? Interpretasinya dari tulisan Ogbeibu. Ogbeibu ini ada Profesor James Gaskin. Saya ngikutin dia deh. Profesor James Gaskin Amerika ini hebat banget. Tutorial tentang statistik banyak banget di dunia, dan beliau juga direkomendasikan oleh Smart PLS. Ya, PLS versi 4 merekomendasikan tutorial-tutorial oleh James Gaskin, Profesor Gaskin, dan dia nulis di sini tentang interpretasi dari efek Zeiss F-square, ada di bagian bawah. Oke, kita langsung praktek saja. Karena belum ada, kita lihat ini. Jadi pemberdayaan, motivasi, kepuasan, mediasinya signifikan ya. Oke, berarti mediasinya signifikan. Kategorinya apa? Kategorinya partial mediasi, tadi sudah ya. Partial mediasi. Ketiga, bagaimana efek size-nya? Efek size itu adalah pengaruh variabel pada level struktural, ya, untuk mengkategorisasi, bukan mengkategorisasi, untuk mengkualitatifkan apakah pengaruhnya itu rendah, sedang, atau tinggi. Saya punya mediasi ini, namanya motivasi. Oke, kamu motivasi signifikan nggak? Signifikan. Kamu kategorinya apa? Partial mediasi. Terus pengaruh kamu di dalam model gimana? Rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk menentukan rendah, sedang, atau tinggi peranan mediasi, maka digunakan efek Zeiss F-square. Smart PLS belum keluar. Nih, kalau kita lihat di Smart PLS ini nggak keluar nilai efek Zeiss-nya itu. Ya, ini outputnya efek Zeiss-nya tidak ada di sini. Ini baru direct effect dengan moderasi keluar. Tapi kalau mediasi tidak keluar. Nah, bagaimana caranya? Saya menggunakan referensi ini, Lachowicz dan Ogbeibu. Nah, nilainya berapa? 0,132. Nilainya adalah 0,0174. Ini termasuk kategori rendah. Ya, interpretasinya dari mana? Ogbeibu. Tadi jurnal Ogbeibu ini. Ogbeibu et al. 2022. 0,132 kali 0,132 dari mana? Ini dia. Kita bootstrap lagi, back ke depan, ini di blind spot, di bootstrap, kemudian ketemu uji mediasi di specific indirect effect, kemudian dikuadratin aja. Nah, ketemu di specific indirect effect, ini 0,132. Jadi rumus ini, kalau membaca rumus ini panjang kali lebar ini rumusnya ini sebenarnya cuma cukup B kuadrat kali B kuadrat. Maksudnya apa? Dikuadratin aja nilai mediasinya. Jadi mediasinya ini 0,132 ini dikuadratin doang. Ini 0,132 ini dikuadratin, berapa nilainya? Ini 0,0174. Jadi artinya bahwa motivasi signifikan memediasi pemberdayaan terhadap kepuasan peranannya, dan peranannya itu masih sebatas kepada partial mediasi. Artinya bahwa pemberdayaan guru bisa langsung mempengaruhi kepuasan, dan pemberdayaan guru juga bisa melalui variabel motivasi. Jadi partial mediasi. Tapi peranan mediasinya, efek size itu masih tergolong rendah. Ya, tergolong rendah. Bagaimana motivasi itu membantu peranan pemberdayaan terhadap kepuasan melalui faktor saya, namanya motivasi, kata motivasi, tapi saya peranannya masih rendah. Ya, peranannya masih tergolong rendah. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semuanya. Mau jagoan olah data sendiri, insya Allah bisa mengolah data sendiri. Banyak laporan ke saya juga, nyatakan terima kasih Mas Sofian, e-booknya saya jadi mengolah data sendiri. Bahkan ada salah satu mahasiswa dari Bandung, ya, saya juga tidak kenal, dia beli e-book saya, kemudian jurnalnya ditembus di Scopus Q2 tanpa bantuan sama sekali. Ya, saya tidak membantu beliau, dia hanya membaca e-book saya semuanya, referensi-referensinya, kemudian dia kerjakan sendiri dan tembus di Q2. Ya, e-book ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi sahabat statistik semuanya. Harga e-booknya murah banget, 70.000 sekali beli, gratis umur hidup, setebal 1.800 halaman. Dan kami sedang mengupdate menjadi 2.000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.